Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib Masjid Jami'ul Barakah yang dirahmati Allah. Syukur dalam artian patuh senantiasa kita wujudkan kepatuhan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam tercurah untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga sampai kepada kita sekalian. Semoga kita juga umat di akhir zaman ini diakui sebagai umat beliau yang telah mendapat syafaat atau pertolongan pada hari perhitungan amal. Amin ya rabbal alamin. Untuk supaya lebih khidmat lagi, mari sama-sama kita bersolawat, salawat asgil ya, karena kezaliman yang begitu merajalela ya. Kezaliman pun bukan dilakukan oleh rakyat jelata, melainkan kezaliman itu adalah dari penguasa yang secara terang-terangan kebijakannya yang sangat-sangat zalim. Hukum hanya berlaku untuk rakyat yang tidak mendukung kebijakannya, sementara dia sendiri yang bikin aturan melanggar aturan. Aturan dibikin sendiri dan dilanggar sendirinya, tetapi orang lain yang melanggar aturan tersebut ya dipaksa harus dihukum, diborgol, ditahan, dipenjara. Bahkan yang tidak berdosa, tidak tahu apapun ya diculik, disiksa, dibantai, dibunuh, bahkan difitnah. Ini terjadi. Penguasa betapa zalimnya saat ini ya. Saya bicara begini karena fakta ya. Saya tidak mengada-ada, bukan hoax tapi fakta. Mudah-mudahan kezaliman itu ya kita dihindarkan dari kezaliman itu, dan orang-orang yang zalim diberikan kesadaran oleh Allah. Andai pun mereka tidak mau sadar makin zalim, maka yang terbaik terserah Allah, apa yang terbaik balasan buat mereka. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, ulama-ulama kita, kaum muslimin dan muslimat terhindar dari kebiadaban kaum zalimin. Salawat asgil, mari sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وأصغر الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khaira min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tiadalah pantas bagi laki-laki dan perempuan atau mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu ada pilihan lain. Allah sudah menetapkan sesuatu ketetapan hukum, lalu mukminin dan mukminat tersebut mencari pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Padahal Allah sudah menetapkan dan Rasulnya pun sudah menetapkan. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kita ini benar-benar diuji oleh Allah dalam kehidupan ini, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semuanya Allah sudah tetapkan hukum-hukumnya. Jadi jangan dianggap bahwa urusan dunia itu hanya milik orang-orang yang bukan muslim. Bukan, tidak demikian. Urusan dunia dan akhirat itu Islam mengatur segalanya, semuanya mengatur. Bahwa diturunkannya Adam alaihissalam, diutusnya Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama di muka bumi ini pun adalah untuk mengatur, menata kehidupan di dunia ini, di muka bumi ini, bukan diantah-berantah. Jadi ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu menjadikan manusia, Rasul pertama kali di muka bumi itu Nabi Adam alaihissalam, itu adalah untuk memimpin, menata kehidupan di muka bumi. Kehidupan adalah kehidupan manusia, manusia terhadap binatang, manusia terhadap manusia, dan manusia terhadap Khaliknya. Semuanya diatur di dalam Al-Asma. Ya, mungkin kalau masih ada itu kitab Al-Asma kayak apa, tapi yang jelas Allah menegaskan Al-Asma, Taurat, Injil, Zabur yang kita ketahui ini, ya. Inna hadza, Al-Quran ini lapis suhufil ula, sama dengan suhuf, ya, dengan suhuf, dengan kitab-kitab atau ketetapan-ketetapan yang ula, yang awal, yang pertama pada Nabi Adam dan seterusnya sama. Isi hukumnya, perintah dan larangannya sama. Sufi Ibrahim wa Musa, dan yang telah juga diberikan kepada Nabi Ibrahim, Taurat, Al-Quran, dan Nabi Musa, Taurat, ya. Semuanya sama. Isi kandungannya, perintah dan larangannya sama. Jadi kalau manusia sekarang, ya, di akhir zaman ini
di era kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad telah menetapkan, telah mencontohkan ketetapan dari Allah, ya, bukan keputusan Nabi Muhammad, bukan hukum dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mencontohkan dalam tatanan kehidupan ini, prakteknya dicontohkan oleh beliau. Bagaimana bersikap terhadap keluarga yang ikatan darah dan yang bukan ikatan darah namun satu akidah. Bagaimana berbuat adil terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara itu sudah diatur. Sekecil apapun aturan itu ada, cuman kita saja tidak pernah mau mengkaji dan tidak mau mengikuti taklim-taklim yang lengkap, ya. Sampai urusan duduk-duduk di pinggir jalan itu pun adalah udah diatur. Wala tajlis ala turqat. Anak remaja ingat, jangan kalian duduk-duduk atau nongkrong-nongkrong di muka-muka gang, muka-muka jalan, itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Rasulnya melarang, wala tajlis ala turqat, jangan kalian duduk di muka-muka jalan karena akan mengganggu orang lewat. Orang lewat itu segan, mungkin juga menghalangi, ya, apalagi jalannya sempit. Itu ada adab, aturan, ya, ada aturannya itu dalam Islam. Sekecil apapun aturan itu ada. Jadi sekarang dalam hukum dan keadilan pun Allah telah menetapkan, karena Allah itu alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang maha bijaksana? Jadi Al-Quran ini tidak akan berpihak kepada manapun. Siapa saja yang benar dinyatakan benar oleh Al-Quran. Siapapun yang salah, baik rakyat jelata maupun penguasa, ya, miskin ataupun kaya, tetap kedudukannya sama dalam hukum Allah. Ya, jika bersalah maka dia harus dihukum sesuai kesalahannya. Dan apabila kesalahannya tersebut jika bersangkut paut dengan sesama manusia, telah menzalimi sesama manusia, maka dia harus meminta maaf kepada yang dizaliminya atau mengganti rugi kezalimannya, ya, karena yang terzalimi telah dirugikan, maka dia pun diwajibkan mengganti rugi, kecuali yang dizaliminya itu sampai sudah ridho dengan tidak meminta ganti rugi, memaafkan. Nah, itu dalam Islam itu hukum Islam itu sangat adil dan elastis, ya, tidak kaku. Jika yang dizalimi itu sudah memaafkan dan ridho, benar-benar ridho, udahlah. Kalau memang kamu juga, saya perhatikan, tidak mampu mengganti rugi, saya maafkan, tapi jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Lalu dia pun berjanji tidak akan zalim lagi. Kemudian yang dizalimi pun sudah ridho, tidak meminta ganti rugi. Nah, itu jika antara semua satu sama lain sudah saling meridhoi, tidak lagi terjadi hukuman-hukuman yang sebagaimana tuntutan tadi awalnya, gugur tuntutan. Tetapi di dalam ketetapan hukum sama, baik presiden maupun rakyat biasa. Jangan rakyat biasa, umat Islam atau ulama dengan melanggar protokol kesehatan misalnya, dia ditahan, dipenjara, ya, bahkan sampai dikuntit, diculik, pengawal-pengawalnya juga dibunuh, disiksa dulu sebelum dibunuh, itu kan bukti fakta bekas penyiksaannya. Sementara penguasa nih, aparat penguasanya bisa membenarkan perbuatannya, dianggap difitnah yang sudah dibunuh itu, difitnah bahwa dia telah melakukan kejahatan. Sementara yang sudah mati itu difitnah kayak apapun, tidak ada perlawanan, bagaimana dia akan mengelak, akan menentang bahwa kami bukan penjahat. Tidak bisa dia menjawab. Jadi saking biadab, saking zalimnya penguasa saat ini, yang sudah mati pun masih juga difitnah, sudah dikuntit, ditembaki di perjalanan, diculik, disiksa, dibunuh, dibantai, difitnah pula, udah jadi jenazah masih difitnah. Betapa biadab dan zalimnya penguasa saat ini.
Dan begitupun seharusnya pemimpin itu memberikan contoh tauladan yang baik, karena ketetapan hukum Allah dan Rasul itu udah tidak bisa diganggu gugat, kebenarannya itu hakiki. Jadi keadilan itu tetap harus ditegakkan, ya. Sementara yang bikin aturan, yang punya kebijakan katanya harus ditindak tegas siapapun yang melanggar, tetapi dianya sendiri yang melanggar tidak ditindak tegas, tidak ditegakkan hukum, tidak ditegakkan keadilan. Bagaimana mungkin ini kehidupan tatanan berbangsa bernegara itu akan benar jika demikian adanya, ya. Jadi ini sungguh melawan aturan-aturan Allah, menentang aturan-aturan Allah kalau begini nyatanya. Jadi dianggap dia itu yang tidak memiliki apa-apa di bumi ini hanya sebagai amanah khalifah. Sementara Allah sang pemilik alam semesta sudah ditentangnya, diabaikan, dilecehkan, bahkan wakil-wakilnya Allah, wali-walinya Allah di muka bumi, muslimin dan muslimah, para ulamanya itu dianggap musuh, bahkan bukan sekedar dianggap, tapi benar-benar dimusuhi, dizalimi, ya, berusaha untuk dihabisi, dibunuh, ya, dibantai. Kalau bisa Islam itu tidak ada lagi di muka bumi ini. Itu mau mereka. Sehingga hal-hal yang dilarang oleh Islam, baik itu hal-hal yang memabukkan, minuman keras, narkoba, sekarang dilegalkan oleh penguasa. Bahkan itu akan merusak generasi bangsa. Bagaimana bangsa ini akan maju, akan teratur, akan baik jika generasinya akan dirusak dengan hal-hal yang memabukkan, dengan narkoba dan minuman keras yang dilegalkan oleh penguasa yang zalim saat ini. Saya bicara begini karena kita kalau diam sama zalimnya, sama zalim kita, iman kita tidak ada. Kalau kita mendiamkan kezaliman, mana iman kita? Mana iman kita? Biarin aja, itu kan urusan penguasa. Jangan, tidak demikian. Kita umat Islam itu bagaimana? Rasul kita, nabi-nabi kita dulu melawan Firaun, melawan Namrud, ya, melawan Jalut, ya. Begitupun Rasulullah SAW melawan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, begitupun sekarang Abu Jahal di era modern ini, jahiliyah modern ini, kita harus lawan. Kita jangan diam. Artinya kalau diam sama saja kita menyetujui, ya, sama-sama kita mendukung. Berarti kita kebagian dosanya. Tetapi kalau sudah melakukan perlawanan dengan kapasitas, sesuai kapasitas kemampuan kita apa, ya, mampu berbicara, bicaralah demi kebenaran dan keadilan, ya. Kalau mampu memang dengan kekuatan tangan, ya lakukan kekuatan tangan atau kekuasaan. Jadi selagi berkuasa, dapat kekuasaan itu, gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana Allah dan Rasulnya telah tetapkan bahwa kebenaran dan keadilan itu adalah memang harus ditegakkan di muka bumi. Makanya Allah mengutus Nabi Adam khalifah pertama untuk mengatur supaya manusia itu hidup beraturan, tidak saling mendalimi satu sama lain, tidak saling mengkhianati, harus saling berbagi, saling peduli, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu maksudnya. Jadi saling tolong menolong di dalam berbuat patuh kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, ya, dan tidak saling berbuat tolong menolong di dalam permusuhan dan perbuatan dosa atau kezaliman. Itu adalah yang Allah tetapkan. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini walaupun kita belum apa-apanya untuk bisa melawan, tetapi perlawanan itu adalah bentuk bahwa kita ini beriman kepada Allah dan Rasul, ya, wujud dari keimanan kita. Bentuk perlawanan ini sekecil apapun Allah akan nilai sebagaimana Allah menilai seekor burung pipit yang mengangkut air untuk memadamkan apinya Raja Namrud terhadap dibakarnya Nabi Ibrahim. Sehingga si burung pipit itu pun
dibuli oleh sesama binatangnya yang membuli burung pipit itu. Burung pipit pun menjawab bahwa sekecil apapun yang aku lakukan, tapi aku berusaha ya sesuai dengan kemampuanku untuk turut membela Nabi Ibrahim. Burung pipit saja membela Nabi Ibrahim mengangkut air sebesar apa sih air yang dibawa burung pipit untuk memadamkan api Raja Namrud, untuk membela Nabi Ibrahim. Tapi aku sudah membuktikan, berusaha bahwa aku telah berbuat untuk membela Ibrahim dari pembakarannya Raja Namrud. Begitupun kita, sekecil apapun perlawanan kita, tetapi kita untuk membela agama Allah sudah berusaha. Sekecil apapun perjuangan kita, usaha kita, insya Allah Allah catat bahwa si fulan telah terbukti untuk membuktikan keimanannya, dia melakukan perlawanan terhadap kezaliman penguasa. Jamaah yang dirahmati Allah, itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, ya, menjadi amal ibadah, ladang amal buat saya, khususnya umumnya buat jamaah. Mudah-mudahan termotivasi bahwa kita jangan sekali-kali mendiamkan, apalagi mendukung kezaliman itu. Karena mendiamkan sama dengan menyetujui kezaliman itu dan melawan. Bukan berarti kita jagoan, tapi kita memang diwajibkan sekecil apapun perlawanan kita, sekecil apapun perjuangan usaha kita untuk melawan kezaliman itu, Allah catat sebagai amal baik untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.